Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat menjalani tahun yang baru bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Pujian Kemenangan. Kita akan sama-sama belajar dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada hal pertama yang kita akan pelajari dari pujian Nabi Habakuk adalah mempercayai perlindungan Tuhan atas masa depan. Ayat yang baru kita baca adalah bagian dari puji-pujian yang dinaikkan oleh Nabi Habakuk. Saya sudah membahas tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh Nabi Habakuk pada renungan pagi beberapa waktu yang lalu, yaitu satu situasi yang menyesakkan bagi Nabi Habakuk. Namun ketika Nabi Habakuk memutuskan untuk mempercayai firman Tuhan, maka kehidupan Nabi Habakuk dipenuhi dengan satu keyakinan yang teguh tentang kemenangan yang ia nyatakan melalui puji-pujian. Keyakinan ini yang muncul di dalam diri Nabi Habakuk bukan karena ada setitik perubahan sikap dan perilaku masyarakat di Yerusalem, atau karena Nabi Habakuk sudah melihat tanda-tanda tindakan Tuhan pada saat itu. Namun keyakinan itu muncul karena Nabi Habakuk mempercayai jaminan firman Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, di mana Allah sendiri berjanji kepada Nabi Habakuk bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, yaitu iman bahwa orang-orang yang benar hidupnya ada di dalam pemeliharaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya di dalam Yesus, kita menyadari bahwa kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Seharusnya kita juga memiliki keyakinan yang penuh seperti Nabi Habakuk, mempercayai akan jaminan firman Allah bahwa kehidupan kita ada di dalam pemeliharaan Allah, sehingga kita tidak punya alasan untuk takut menghadapi kehidupan yang ada di depan kita. Hal kedua yang dapat kita pelajari dalam melalui puji-pujian Nabi Habakuk ini adalah memiliki roh yang bersemangat dan bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu hal lagi yang harus kita ketahui tentang apa yang dialami oleh Nabi Habakuk ketika ia menyanyikan pujian kemenangan ini. Pada waktu itu, perasaan Nabi Habakuk sedang dipenuhi oleh satu penglihatan tentang masa depan orang Yehuda, yaitu sebuah bencana kehancuran umat Tuhan yang ditimbulkan oleh bangsa Babel. Dan di saat yang sama, ia juga menghadapi tekanan dari luar atau dari sekitarnya yang membuat Nabi Habakuk putus asa. Namun ada hal menarik yang dapat kita teladani dari Nabi Habakuk adalah bahwa ia tidak berfokus menatap pada bencana. Seperti yang sudah kita lihat pada ayat yang ke-17, di mana ia menyatakan,
tidak ada hasil apapun pada saat itu. Tidak ada apapun yang dapat dihasilkan ketika bencana itu datang. Namun, Nabi Habakuk memutuskan untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-14 menyatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Semangat artinya satu kemauan untuk terus hidup dan terus melangkah. Kita tidak akan mungkin memiliki kemauan untuk hidup dan terus melangkah jika kita berfokus pada masalah. Mengapa ada orang-orang yang putus asa dan ingin mati, kemudian bunuh diri? Karena fokusnya ada pada masalah yang sedang terjadi. Namun ketika seseorang mau mengubah fokus kembali pada firman iman, maka semangat dan sukacita itu akan muncul seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita jalani tahun ini dengan berkaca pada waktu-waktu yang sudah kita lewati. Bukankah kita pernah mengalami masa-masa yang sulit, namun nyatanya kita masih mampu berdiri hingga tahun ini? Lihatlah bagaimana Tuhan mengintervensi kehidupan masa lalu kita. Satu perbuatan ajaib dan luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita juga melihat bahwa Tuhan pun mengintervensi masa depan kita. Tuhan sangat menanti-nantikan kita menerima semua janji Tuhan dengan tidak terbatas. Melangkah di tahun ini, baiklah kita memenuhi hati, pikiran, dan jiwa kita dengan semangat dan sukacita kemenangan bersama dengan Roh Kudus. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Yesus ada jaminan perlindungan bagi masa depan kita. Segelap dan sekelam apapun dunia yang ada di hadapan kita, selama kita sadar, kita menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, maka kegelapan dan kekelaman tidak akan pernah menghancurkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita hidup hanya berfokus pada saat ini saja, pada apa yang sedang terjadi. Tetapi milikilah waktu untuk melihat dan mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu dan tataplah masa depan yang Tuhan sudah jaminkan dengan keyakinan yang teguh. Sekali lagi saya akan membacakan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan baik-baik. Firman Tuhan berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Biarlah pujian sukacita ini menjadi pujian-pujian kita menjalani tahun yang baru ini, sehingga kita menang, kita kuat, kita mengalami kemenangan itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kami ada di tahun ini dan kami percayakan jaminan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menjalani, memasuki tahun ini dengan pujian kemenangan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak takut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku kan tenang bersamamu.